Untuk selanjutnya kami persilakan dalam kesempatan kali ini kita sampai hadis ke-15 ya Ustaz Fahri. Assalamualaikum Ustaz Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk selanjutnya wabarakatuh. dipersilakan pada Ustaz Fahri untuk menyampaikan hadis ke-15 dari kitab Arba'in Nawawi atau Syarah Arba'in Nawawi ini. Kepada beliau dipersilakan nanti diberikan kesempatan untuk tanya jawab pada jamaah pengajian malam Rabu di kesempatan malam hari ini. Monggo Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa tatap muka walaupun di dunia maya. Mudah-mudahan yang kita lakukan tidak mengurangi pahala Allah untuk sampai kepada kita di dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Rasulullah sejak kita lahir hingga akan masuk liang lahat. Mudah-mudahan ini menjadi amal saleh kita yang bisa menjadikan bekal bagi kita untuk mendapatkan atau minta pahala dari Allah agar berhak untuk masuk surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam hari ini sudah menginjak ke hadis yang ke-15. Yang kemarin-kemarin hadis-hadis berat. Yang sebelum ini ada hadis betapa berharganya darah seorang muslim, khirmatul muslim. Nggak boleh dibunuh, nggak boleh disakiti, dan lain-lain. Yang sebelumnya hadisnya bicara tentang orang beriman harus mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu hadis yang ketiga dari sekarang. Hadis yang ke-13. Kemudian jadi tiga hadis berturut-turut ini bicara tentang orang mukmin semua. Bahkan yang hari ini adalah bukan orang mukmin biasa, tetapi orang mukmin yang sempurna. Jadi hadis ini adalah bicara tentang orang mukmin yang sempurna. Artinya hadis ini tidak langsung bisa diterapkan kepada orang kalau tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga jempolnya ketika berwi'aria dan lain-lain, kemudian dikatakan layu minu. Enggak, ini adalah yang dimaksud adalah beriman yang sempurna. Hendaknya orang yang iman yang sempurna itu tergambarkan oleh hadis hari ini. Lebih berkahnya, mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu. Barangkali para jamaah juga bisa sambil mempelajari kosakata yang ada di dalam hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim
dhaifahu. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari perawinya saja hadis ini sangat kuat, sangat kuat. Hadis-hadis yang dipilih oleh Imam Bukhari adalah hadis-hadis pilihan. Syaratnya luar biasa. Kalau kita terjemahkan hadis ini bersumber dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah sahabat yang belakangan sekali bersama Rasulullah, belakang sekali. Tetapi paling banyak meriwayatkan hadis. Itulah yang dicemburui oleh banyak kelompok, terutama kelompok Syiah. Kelompok Syiah itu anti sekali dengan Abu Hurairah. Karena hadis-hadis Abu Hurairah lah yang mengesahkan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Sehingga wajar kelompok Syiah sangat benci. Kalau perlu hadis Bukhari itu kalau perlu dibuang riwayat-riwayat yang dari Abu Hurairah, itu maunya mereka. Baik. Hanya beberapa waktu bersama Rasulullah, tapi riwayatnya sangat banyak. Banyak sekali. Ya. Bahwasanya keloncat dinaikkan. Bahwasanya Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, mangkana man barang siapa kana yang telah yuk minu, yang telah tapi yuk minu, telah sedang beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri, juga beriman dengan adanya hari akhir, ada kehidupan, ada balasan surga, ada balasan neraka, itulah kehidupan di akhir. Hendaknya apa? Fal yakul khairan. Hasilnya adalah perintah, tapi menggunakan perintah yang sangat halus. Fal yakul khairan. Hendaknya dia kalau berkata yang baik-baik. Auliyasmut. Atau kalau tidak bisa, hendaknya lebih baik diam. Liyasmut. 1. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Kelompok yang kedua. Dan barang siapa yang telah beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim. Perintah halus lagi. Hendaknya dia memuliakan, menghormati jarahu, tetangganya. Nomor 2. Kemudian nomor 3. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu. Hendaknya dia memuliakan tamunya. Ini adalah arti letterlet hadis ini. Hadis ini berupa sebuah berita yang luar biasa, dan beritanya datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang inti dari berita ini adalah orang yang bisa menjalankan 3 perintah dengan baik ini menunjukkan keimanannya berbeda dengan orang-orang biasa. Karena hal ini tidak mudah, susah, berat. Baik, itu dari segi teks hadis, dari segi arti hadis. Kemudian selanjutnya kita akan meniti yang dimaksud dari hadis ini menurut Imam An-Nawawi. Juga nanti ada beberapa dari Syekh bin Utsaimin. Silahkan bawahnya. Baik. Hadis tadi menurut Imam An-Nawawi dibahas panjang sekali. Yang nomor pertama adalah ada manfaat dari hadis itu yang menunjukkan bahwa al-insanu
wa alaqatuhu bil mujtama, menggambarkan bahwa manusia itu hendaknya ketika bermasyarakat baiknya ala asasin salimin. Masyarakat itu berlandaskan peraturan dengan peraturan-peraturan yang salim, lurus, baik. Di antaranya adalah bi husnil muasyarati. Sesama masyarakat berbuat baik. Nah, kalau berbuat baik itu ya luar biasa, dan ini mungkin bisa diterapkan di seluruh kalau sebuah negara, dimulai dari lingkungan masjid masing-masing, atau kalau perlu setiap RT membina masyarakat dengan asasun salimun, menerapkan husnul muasyarah antar warganya sendiri, akan melahirkan hal-hal yang luar biasa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam bukunya yang sangat tebal, hadisnya sedikit tapi setelah disyarah sangat tebal. Apa di antara husnul muasyarah, bermuamalah dengan warga dengan baik itu? Di antaranya tadi dari hadis tadi, tidak banyak bicara, bahkan kalau terpaksa bicara adalah bicara dengan hal-hal yang baik. Itu pun caranya juga dengan yang baik. Mungkin ada permasalahan di RT, mungkin seseorang nggak bisa langsung ngomongi tetangganya, kamu tuh gini, jarang yang bisa nerima. Cara yang baik adalah karena kita punya pimpinan di RT, ya silahkan lapor kepada Pak RT bahwa di sana itu begini. Nah, Pak RT juga jangan langsung melabrak dia, mungkin cari informasi dulu apa benar. Kalau benar begitu, mungkin Pak RT ngasih peringatan atau dipanggil dengan cara yang baik, sehingga tidak terjadi antara yang melapor dengan yang berkasus. Bahkan kalau perlu dua-duanya datang, kemudian damai. Itulah asasun salimun, yang itu kalau bisa dijalankan, tentu kelompok kehidupan tadi akan menjadi kelompok kehidupan yang luar biasa. Nah, kalau dikatakan sebagai seorang mukmin, orang mukmin yang sempurna tadi. Itu nomor satu. Kemudian Imam Nawawi juga menggambarkan bahwa hadis tadi memberi pelajaran kepada kita. Apa? Min kamali al-iman, tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang itu adalah kalamuhu nafi'un. Obrolannya, percakapannya, candaannya bermanfaat. Nah, yang kayak gini kadang susah bagi teman-teman yang ketika ketemu para alumni gitu ya. Biasanya kalau ketemu kan yang kita obrolkan kan yang jelek-jeleknya dulu ketika kita mondok, ketika kita di satu entah SMA atau ketika kuliah. Ya. Yang kayak gini kadang membuat ada yang tersinggung, ada yang nggak enak, sehingga tadi bukan nafik tetapi justru malah nggak mau ketemu lagi. Sebuah hadis pendek tetapi maknanya menjerat. La yastaqimu imanu abdin. Ya. Tidaklah iman seseorang itu lurus hatta yastaqima qalbuhu, sampai hati dia itu lurus. Ya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hati seseorang itu enggak mungkin akan lurus sampai lisannya, lisan, kalau yang disebutkan di sini lisan, hadisnya menyebutkan lisan. Kalau dulu sudah ada muncul
WA, Facebook, Instagram itu mungkin nggak hanya lisan, tapi mungkin masuk kata-kata jempol di situ. Karena yang banyak menyakitkan orang sekarang adalah jari-jari, jempol-jempol manusia yang kurang bertanggung jawab. Hatta yastaqima lisanuhu, sampai kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya lurus, baik. Lurus, baik, cukup, tidak terlalu luber, bahkan tidak menyakiti orang. Ya, memang gak berat. Jadi orang yang imannya sempurna memang cukup berat. Kadang kita teringat orang-orang yang fokus pada agama, terutama tarikat, itu kadang agak bisa menjaga dunia, bisa menjaga apa. Nah, kadang kita perlu mengambil tasawufnya, ilmu kebersihannya dari situ, walaupun syariatnya mereka rata-rata kosong. Mengamalkan sesuatu tidak berlandaskan syariat. Jadi kalau ungkapan luar, syariat harus ada, tasawufnya juga harus ada, sehingga antara amal perbuatan dan hati bisa sinkron. Faedah yang ketiga dari hadis tadi, bahwa al-khawdu fil kalami, al-khawdu banyak ngomong, sababul halaki, sumber kehancuran. Kata Rasulullah di hadis-hadis yang dulu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Ciri Islam seseorang itu dilihat dari amal perbuatannya. Apakah dia sembrono melakukan sesuatu yang enggak bermanfaat, ya. Mungkin ada ustadz tapi ikut main kartu dari jam 12 sampai jam 3, ya. Padahal nggak ada tujuannya yang lain, kecuali setelah jam 3 mereka diajak tahajud mungkin karena punya tujuan. Kayak dulu ada Imam Hasan Al-Banna, dakwah ke kafe-kafe, ya. Banyak pemuda-pemuda yang tadinya cuek kemudian perhatian, kemudian ikut ngaji dan lain-lain. Tapi kalau nggak punya target seperti itu, ikut main sampai pagi bahkan, nah itu namanya belum bisa menjalankan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak membawa pahala. Ya. Itu nomor 3. Faedah yang keempat, adabul kalam. Sopan santun ngomong, bicara, bercengkerama. Nah, dibahas panjang di sini. Yang pertama adalah hendaknya yatakallamu bima fihi naf'un. Seorang muslim yang mau iman yang sempurna, kalau mau mengeluarkan kosakata dari mulutnya, dipikir dulu, kira-kira ini nanti membawa dampak baik atau justru membawa dampak buruk. Walaupun itu nasihat. Orang kadang dinasihati di depan umum gitu, kadang malah membawa keburukan yang lebih. Nah, caranya yatakallamu bima fihi naf'un, yang ada manfaatnya. Yang kayak gini kalau orang-orang tarekat larinya pasti hanya zikir begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, adamul iksar minal kalam al mubah. Ya, tadi sudah ada tadi yang di atas, al khawdu minal kalam sababul halak. Adamul iksar minal kalam al mubah.
tidak banyak-banyak ngobrol, walaupun obrolan itu hal-hal yang mubah. Yang mubah saja di sini dibatasi. Dibatasi. Yang mubah saja dibatasi. Biasanya kalau yang mubah diobral, diluber-luberkan, biasanya akan terselip. Iblis pintar. Iblis menggoda kita pintar. Dari ngobrol yang biasa, mungkin nanti agak membohong sedikit dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, adabnya adalah wujubul kalam indal hajah. Wujubul kalam indal hajah. Wajib mengungkapkan ungkapan kalau memang itu dibutuhkan. Nah, ini erat sekali hubungan dengan sebuah hadis. Sebuah hadis tentang dakwah. Man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi. Jangan sebaliknya. Karena kita menjalankan hadis ini, hadis yang kita hadapi yang sekarang, hadis 15, nggak banyak ngomong, mendingan diam, sampai kita melihat kemungkaran juga diam. Di dalam buku sini dinamakan Syaitonun Akhros. Syaitonun Akhros. Melihat kemungkaran diam, itu sama dengan Syaitonun Akhros. Digambarkan sebagai dia merelakan orang untuk berbuat maksiat tadi. Jadi di sini wajib, jangan diam. Wajib menegur. Nah, caranya tadi bisa lewat pemerintahan sekecil apapun. Kalau di masjid mungkin diserahkan takmir masjid, kalau di RT mungkin diserahkan ke RT, atau wilayah tinggi mungkin ke Pak Lurah, sehingga bisa diambil manfaat dari peristiwa itu tadi. Ya, adabul kalam. Selanjutnya, hadis ini memberi faedah kepada kita. Yang pertama, al-inayatu biljar wal wasoyah bihi. Al-inayah, menjaga, ngayomi tetangga, dan saling memberi nasihat. Tetangga itu sangat penting sekali. Sebagaimana sabda Nabi, qala nabiyyu mazala Jibrilu. Jibril itu selalu masih datang kepadaku, yusini, memberi wasiat kepadaku, biljar, tentang tetangga. Jadi Nabi diajari, kalau kamu begini, kalau tetanggamu gini, tapi kamu gini. Banyak wasiat tentang hak tetangga disampaikan kepada Rasulullah. Hatta donantu, sampai kata Rasulullah, aku menyangka annahu, tetangga itu, sayuwarrithuhu, akan mendapatkan harta warisan dari seseorang, dari tetangga yang lain. Tapi enggak. Saking pentingnya tetangga, sepenting tetangga apapun tidak berhak mendapatkan warisan. Warisan itu dari unsur nasab yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa dari awal sampai akhir. Ya, al-inayah, saling menjaga tetangga. Kalau sebuah kampung tetangganya saling menjaga, maka efeknya luar biasa. Nanti kata Syekh Ibnu Utsaimin di bawah. Faedah yang keenam, Imam Nawawi menulis bahwa idza uljar, menyakiti, nyueki, nyinyiri tetangga itu kholalun, cacat fil iman, imannya cacat. Enggak mungkin sempurna.
Padahal ini tadi anjuran adalah menjadi seorang mukmin yang sempurna. Bahkan yusabbibu al-halak, kehancuran. Orang yang hobi menyakiti tetangga. Banyak hal yang kadang hidup kita itu menyakitkan tetangga. Kita keluar banting pintu door. Kalau itu ada tetangga saya seperti itu, saya sakit. Ya. Sama halnya, kalau saya banting pintu juga, tetangga juga ada yang sakit. Pikirannya membanting dia dan lain-lain. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, Wallahi la yu'minu. Sampai 3 kali. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Para sahabat melongok, kemudian berkata, Man ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman itu, wahai Rasulullah? Qala, Man la ya'manu jarahu bawa ikohu. Nah, ini hati-hati ini. Banyak kasus beraneka macam di sini. Man la ya'manu jaruhu. Orang yang tidak membuat tetangganya aman. Kenapa enggak aman? Kejahatan dia, kenakalan dia, kebandelan dia. Banyak sekali tetangga-tetangga yang punya tetangga yang agak gitu ya, itu mesti risau. Biasanya lagi kalau semua tetangganya begitu, biasanya banyak orang yang cepat meninggal karena sedih. Sebaliknya nanti, kata Syekh bin Utsaimin di bawah, kalau kanan kiri kita baik, bahkan nanti ada saling menghadiahi dan lain-lain, rumah ditinggal pun dia merasa aman. Tadi sudah keluar sampai alun-alun, ingat kompornya nyala, mungkin menghubungi tetangga, menunjukkan kuncinya saya gantung di situ, silakan buka, silakan matikan kompor. Nggak stres di alun-alun yang tadi bikin cepat tua dan meninggal. Sabda Rasulullah. Saking pentingnya ini tadi, Rasulullah memulai dengan wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Adalah orang yang jahat yang tidak membuat tetangganya merasa aman. Hadis kuat diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Faedah yang ketujuh, min masaili al-ihsan ilal jar. Sarana-sarana untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya. Yang pertama adalah muasatuhu inda hajatihi. Muasatuhu indal hajah. Membantu, meringankan, mengangkat problem yang tetangga hadapi. Dia sedang butuh apa? Mungkin ketika mau menikah, berarti kita membantu cuci piring, atau ketika musibah, mungkin membantu mendirikan tenda, atau ada yang keluarganya kena COVID, sehingga tetangganya memberikan makanan kepada keluarga yang ditinggal. Al-muasatu indal hajah. Satu, cara berbuat baik kepada tetangga. Artinya sebaliknya, kena musibah, tetangga nggak tahu. Nah, berarti di sini ada kholal, ada kepincangan, ada jurang, mungkin tidak akrab dan lain-lain. Satu. Yang kedua, Musa adatuhu wa tahsilin naf'ilahu. Membantu dia, bahkan memberikan dia
kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari kita. Kalau zaman hidup di Arab sana begitu, orang mau menyandarkan pohon biar kering itu susah. Adanya tembok tetangga. Nah, karena temboknya itu di perbatasan, sehingga tetangga sebelahnya menjemur kayu disenderkan kepada tembok tetangganya. Izinkan, ini bermanfaat bagi dia. Nah, kalau sekarang kan banyak hal tentang kebun kita, mungkin sebuah rumah di sampingnya ada pohon besar sekali, yang punya rumah takut mau ditebang itu milik orang. Nah, kalau yang punya pohon besar merasa itu mengganggu tetangganya, nah sebaiknya ditebang biar tetangganya merasa aman. Kalau enggak kan kita lagi pergi jauh, ada badai, hujan, memikir jangan-jangan rumahku kerobohan pohon besar milik tetangga. Ya. Kemudian yang ketiga, sarana untuk saling berbuat baik adalah al-ihda lahu, saling hadiah menghadiahi. Menghadiahi. Nah, kalau zaman Rasulullah kan para sahabat dianjurkan kalau sedang masak enak-enak soto gitu, bikinlah kuahnya yang banyak sehingga bisa dibagikan ke 3 rumah. Soto segar, dagingnya sedikit, tapi aromanya enak, sehingga membuat tetangga wah sebelah bikin, ternyata mendapatkan juga. Ini adalah sarana untuk mendapatkan kebaikan antar tetangga menurut Imam Nawawi. Yang ke-8, pesan yang terakhir dari Imam Nawawi, ikramud dhaif minal iman. Ikramud dhaif minal iman. Hadisnya tadi kan dibagi 3 ya. Yang pertama, falyakul khairan aw liyasmut. Yang kedua, falyukrim jarohu, tetangganya. Yang ketiga, falyukrim dhaifahu. Kalau hadis ini tadi kita amati pelan-pelan, hadis itu ada amal perbuatan qauliyah, falyakul khairan, dan amal perbuatan aksi fi'liyah, fi'lun. Bagaimana menghormati tetangga, bagaimana menghormati tamu adalah af'al, aksi-aksi. Ikramud dhaif minal iman. Memuliakan tamu itu bentuk keimanan. Kalau kita melihat literatur bangsa Arab bagaimana ikramud dhaif, maka muncullah kita ketemu kalimat di dalam bahasa Arab itu Abu Rumat, Bapak Areng. Bukan penjual areng, tetapi di depannya banyak sekali bekas arang dibakar. Kenapa terjadi? Dia orang baik, kaya. Dia sadar kalau di malam hari ada musafir di tengah padang pasir, sedang kelaparan, kehausan, gelap, nggak tahu arah, bisa meninggal. Agar tidak meninggal, biarlah dia datang ke tempatku dengan cara aku persediakan kayu bakar banyak, setiap malam aku bakar. Kalau saya siap menerima tamu banyak, kayu bakar yang saya bakar banyak, agar apinya menyala tinggi, agar para musafir yang kelimpungan di tengah padang pasir pada menuju titik api saya. Kemudian ketika sampai ada 10 orang, kalau 10 satu kambing nggak cukup, mungkin 1 onta disembelih, dijamu mereka, paginya mereka melanjutkan perjalanan. Akhlak bangsa Arab jahiliyah seperti itu. Kebiasaan bangsa Arab yang baik seperti itu. Jadi Rasulullah itu lahir
bukan di tengah orang jahiliyah jahil, tapi orang jahiliyah yang punya akhlak yang luar biasa. Di antaranya adalah ikramud dhaif tadi. Dia bukan menjamu tamu biasa. Orang tadi mencari tamu agar datang ke rumahnya. Itu luar biasa. Itu wajar kalau orang itu imannya sempurna. Seandainya itu terjadi pada zaman Rasulullah. Ya. Ad-diyafah hakun am ihsan. Nah, ini mulai centang berenang. Kita menjamu orang itu kewajiban atau kebaikan saja sih? Nah, maka yang pertama-tama wajib menjamu tamu itu wajib. Kalau enggak dosa. Nah, sekarang kriteria tamu itu apa? Apa tetangga kita ke rumah dia itu tamu, atau orang yang bagaimana yang dianggap tamu, atau yang kayak tadi padang pasir tadi? Coba kalau sudah loyo di tengah perjalanan datang ke situ hanya dibiarkan, nah itu luar biasa. Kok tega? Pertama, ulama menyatakan wajib, itu satu. Wajibnya kayak apa? Nah, nanti ada yang ya bawahnya. Terus kelompok yang kedua, para ulama menyatakan mustahabbah, menjamu tamu itu sunnah saja, bukan wajib. Padahal hadis tadi kan perintah sebenarnya. Iya perintah, tapi al-amru laisa lil wujub, perintah yang di situ tadi hukumnya bukan untuk lil wujub. Nah, ini yang bicara usul fikih. Nah. 9. Min adabi ad-diyafah wad-dhaif. Faedah yang ke-9 dari hadis tadi adalah sopan santun pertamuan. Ya. Perjamuan tamu. Ya. Yang pertama, ad-diyafatu salah satu ayamin. Perjamuan untuk tamu itu 3 hari. Setelah 3 hari suruh bayar nota. Tapi yang wajib 3 hari. Ya. Terus dikasih apa 3 hari itu? Kata para ulama, al-yaum al-awwal, hari pertama, makanan yang disuguhkan kepada tamu harus lebih baik dengan makanan yang biasa kita makan. Kalau biasanya kita makan bakmi, soto, mungkin yang agak tinggi kan mungkin tongseng atau sate, lebih baik dari yang kita makan biasa. Itu di hari pertama. Wal yaumani al-akhirani, 2 hari yang berikutnya adalah standar sama dengan yang kita makan. Kita makan bakso, tamunya ya cukup dengan bakso. Ya, kalau Nabi SAW, ini yang ketiga, peringatan, la yakhillu li rajulin muslimin. Bahasa Arab itu, orang Arab, bahasa Arab, Al-Quran, hadis itu hobinya mubalaghah. Mubalaghah itu hiperbola. Hiperbola, kalau sering. Nah, la yakhillu, kan tidaklah halal, langsung tidak halal, berarti haram. Siapa? Rajulun muslimun, orang muslim, ayyukima, mampir, inda akhihi, di sahabatnya, saudaranya muslim, hatta yuksimahu, sampai dia membuat dosa yang disinggahi. Nah, sahabat bertanya, kok aneh ya Rasulullah? Orang yang disinggahi kok malah dosa? Iya, karena yang disinggahi nggak punya apa-apa, sehingga nggak ada hal untuk menyuguh tamunya. Itu membuat dia dosa. Maka seorang muslim kalau mau bertamu, pikir-pikir, cari informasi, udah orangnya makan harian saja dijatah orang, malah ditamui. Nah, ini yang nggak ngerti cara bertamu. Ya, jadi nomor 9, hukum menjamu tamu dan
orang yang mau bertamu, menjadi tamu, hendaknya mengerti kondisi tuan rumahnya. Jangan sampai terjadi kita bertamu justru membuat tuan rumah berdosa karena tidak bisa menjamunya. Selesai tentang faedah-faedah yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang ada di depan kita adalah dari Syekh Ibnu Utsaimin. Hadis tadi memberi pelajaran kepada kita, annal kalam as-sadir minal insan salah satun. Ungkapan pembicaraan yang keluar dari mulut manusia itu dibagi menjadi 3. Ayyakuna khairan. Ini yang paling top. Enggak keluar kosakata dari mulut dia kecuali yang baik-baik saja. Ini orang istimewa. Ini orang yang imannya sempurna. 1. Yang kedua, ayyakuna mubahan. Ini banyak. Yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang tidak mengandung dosa. Misuh-misuh juga enggak. Dan ini banyak dilakukan oleh teman-teman muslim yang baik. Teman-teman muslim yang baik. Daripada misuh-misuh mendingan astagfirullah, innalillah. Nah, kemudian yang ketiga, ayyakuna syarron. Pembicaraannya selalu yang keluar dari mulutnya kalimat-kalimat jelek, misuh, menggibah, bahkan memfitnah, mencaci maki, mengadu domba, dan tidak saja dari mulut, tapi dari jempol-jempolnya tadi. Karena sekarang medianya media yang sangat terbuka luar biasa. Itu 1. Yang kedua, beliau memberi pandangan bahwa hadis tadi adalah al-hastu ala ikramil jar. Hadis tadi mengajak kepada kaum muslimin yang baik untuk memuliakan tetangga. Tetangga itu beraneka macam, kata beliau. Yang pertama adalah jarun qaribun muslimun. Ya. Kalau kita hidup di satu RT, di situ ada kakak, ada adik, ada ibu, bapak, berarti terkumpul di sini muslim semua. Jarun tetangga, qaribun kerabat, muslim. Nah, kalau kayak gini, lahu hakul jawari. Maka tetangga yang kayak gini tadi, yang terdiri dari kerabat muslim, punya hak tetangga, juga punya hak al-qarabah sebagai kerabat. Kerabat kan bisa mendapatkan warisan walaupun tetangga, tapi kerabat. Wal Islam punya hak dari sisi Islam, dihormati dan lain-lain. 1. Yang kedua, tetangga itu bisa berupa jarun muslimun ghairu qaribin. Tetangga muslim tetapi bukan kerabat orang lain. Di situ sama-sama merantau. Nah, maka 2 tetangga itu punya hak tetangga dan punya hak keislaman. Hak-hak keislaman. Nasihat menasihati dan lain-lain. Kemudian kelompok yang ketiga adalah jarun kafirun. Tetangga kafir. Lahu hakul jiwar fakat. Kalau tetangga kita kafir, dia nggak punya hak keislaman. Kasih salam, enggak. Nggak punya hak untuk dikasih salam. Dia hanya berhak mendapatkan hak tetangga. 1, karena ada tetangga, kita nggak boleh buang sembarangan di depan rumah dia. Dan lain-lain. Wa in kana qariban, kalau orang kafir tadi adalah kerabat kita, falahu hakul qarabah aidan. Selain hak dia punya hak tetangga, dia juga punya hak sebagai kerabat kita. Ya, ini menurut Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya, sekarang sudah diterjemah. Percetakan Solo sudah mencetaknya dengan cetakan bagus. Baik, selanjutnya
Yang ketiga, kata beliau, atharu wa fadailu husnil jiwa. Efek dan keutamaan seseorang berbuat baik dengan tetangga. Yang pertama adalah al-wasiyah bil ihsan ilaihi. Saling nasihat menasihati antar tetangga itu. Tadi ada hadis yang disangka Rasul, mazal Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Jibril itu datang terus ke aku, nitip pesan kepada tetangga. Sampai aku menyangka jangan-jangan tetangga mendapatkan hak warisan. Saking pentingnya tetangga bagi kita. Yang kedua, anna husnal jiwari yatulu fil umri. Anna husnal jiwar, tetangga yang baik itu membikin umur kita panjang. Secara ilmu kesehatan mungkin kayak tadi, kita stres di alun-alun mikirkan kompor meledak, ternyata ada jalan keluar karena dari dulu kita baik dengan tetangga kita sehingga kita nyuruh dia masuk, kita nggak curiga, nggak apa kalau ngambil isi kulkas dan lain-lain. Ya. Aman. Kita pergi, anak istri kita di rumah, kita nggak khawatir direcoki oleh tetangga. Kalau enggak, di luar sana banyak sekali tetangga bubrah nggak karu-karuan karena tetangga. Kata Rasulullah, husnul akhlaki wa husnul jiwari yazidani fil a'mar. Kata Rasulullah, akhlak yang baik, tetangga yang baik adalah membikin umur kita bertambah. Nah, ini hadis dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tentu hadis ini kalau mungkin di PUTM bisa dibikin sebuah skripsi, tapi gimana mencari datanya mungkin susah, mencari tetangga yang aman, nanti kriterianya apa dan lain-lain. Tapi kalau bisa, unsur kedokteran, terus kejiwaan, dan lain-lain akan masuk di bab ini tadi. Kemudian yang terakhir, kata beliau, al-jaru as-solihu minas sa'adati. Tetangga yang soleh itu adalah merupakan kebahagiaan. Bagaimana nggak bahagia? Kita pergi kemana-mana, aman. Kata Rasulullah, arbaun minas sa'adati, ada 4 hal yang membuat bahagia. Di antara 4 itu beliau sebutkan al-jaru as-solihu. Yang keempatnya adalah tetangga yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Jamaah rahimakumullah. Inilah hadis tadi yang ditujukan kepada kita semua. Tapi makna hadis tadi adalah la yu'minu al-kamilu. Tidak beriman yang sempurna. Jadi bukan la yu'minu biasa. Artinya orang yang bisa menjalankan 3 hal dengan baik itu adalah tanda-tanda orang itu imannya sempurna. Sehingga judulnya mungkin malam hari ini adalah ciri-ciri orang beriman yang sempurna. Min kisoli al-iman al-kamil. Ini yang dapat saya sampaikan tentang hadis ke-15, hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, yang kalau di buku panjang sekali, sesingkatnya seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian saya tambah dari keterangan sarah dari Syekh bin Utsaimin. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan, tapi kelihatannya tadi ada Syekh Puji menanyakan tentang kenapa orang-orang Syiah membenci Abu Hurairah. Ya, mungkin saya sedikit yang ke sini. Iya sekali,
Karena banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah adalah hadis-hadis yang mensahkan tentang Al-Khulafa Ar-Rasyidin, bahwa khalifah setelah Rasul itu sah adalah satu, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali, kemudian Utsman bin Affan, kemudian sahabat Ali. Itu hadisnya semuanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Diprotes lagi, kenapa Abu Hurairah hanya berapa tahun meriwayatkan ribuan hadis? Wajar. Abu Hurairah belakangan datang, tetapi setiap saat beliau nempel Rasulullah. Sehingga wajar kalau setiap hari mendapatkan 100 atau 500 hadis, wajar. Sehingga walaupun 2 tahun atau setahun nempel dengan Rasulullah, hadisnya sangat panjang. Beda dengan sahabat Umar yang mungkin pergi kemana, perang kemana, nggak ketemu Rasul, sehingga tiap harinya tidak bisa meriwayatkan sebuah hadis. Ya, jadi nomor pertama tadi, Abu Hurairah dibenci oleh kaum Syiah karena hadis-hadisnya lah yang mensahkan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Menurut mereka, yang menjadi khalifah itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Itu perampok, kata orang-orang Syiah yang sesat. Mungkin mekaten Pak Syekh Uci. Baik, kalau ada yang lain barangkali. Begitu saya Budi sudah dijawab. Langsung saja, barangkali ada yang lainnya yang ingin menanyakan, langsung di-unmute dan dihidupkan videonya. Pak Suratmi sudah hidup videonya. Kalau menyanyikan dipersilahkan. Tapi di-unmute ya. Dihidupkan dulu. Yang lainnya dipersilahkan. Kita masih ada waktu yang cukup panjang ini. Saya mohon maaf tidak bisa memantau banyak karena laptop saya mati, saya pakai HP ini. Kecil ya. Monggo Pak Suratmin, dipersilakan langsung aja. Maaf Ustadz, ini kan ketika terkait dengan hadis Nabi yang pertama tadi yang sudah disampaikan, itu yang mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, itu ada 3. Itu yang untuk bersikap kepada tetangga itu tadi. Ketika tetangga itu kepada kita, kepada keluarga kita, walaupun tidak tahu, itu banyak istilah menjelekkan lah, seperti itu, menjelekkan ke sana kemari. Padahal ketika kita bertemu dengan tetangga itu, kita ini sebenarnya baik dan kita harus bersikap seperti apa, seperti itu. Padahal ketika itu sebenarnya itu kalau dilihat dari masyarakat itu kenyataannya tidak seperti yang disampaikan oleh tetangga itu. Nah, ini kita harus bersikap yang seperti apa? Mohon maaf, ini yang untuk yang pertanyaan yang untuk bersikap pada tetangga itu. Iya, sikap ya. Ya. Ada yang lain atau langsung aja Ustadz Fahri? Satu dijawab juga nggak apa-apa, biar nanti nggak lupa ya. Jadi sikap kita bagaimana terhadap tetangga yang sering mungkin memfitnah, tapi ketika ketemu itu kayaknya baik begitu ya. Tapi kalau di belakang kok sering nyebar-nyebar gitu ya. Monggo Ustadz Fahri dipersilakan. Saya terputus ya. Kabelnya terputus. Oh, Ya terputus, Ustaz Fahri. oke.
Mungkin ada yang ya, sekalian kita kumpulkan ini. Oke. Tadi sudah masuk lagi nih. Iya, pada lenyap-lenyap. Iya, terputus ya terus tadi. Oh iya. Saya nggak dengar yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa tadi Pak? Jadi begini kan, ketika kita hidup di tengah masyarakat, itu ada tetangga yang ketika ketemu itu dia baik-baik, tapi ketika di luarnya dia sering menyebarkan hal-hal yang menjelek-jelekan, mungkin dan sebagainya. Lantas sikap kita itu bagaimana gitu ya? Apa dibalas dengan cara yang serupa atau kemudian bagaimana? Semoga Ustaz. Masya Allah. Ya itulah kalau anak-anak sekarang yang sedang masuk kuliah kan ketemu istilah Islam normatif sama Islam historis. Sama, tetangga kita Muslim tapi kan yang dibaca belum sampai di sana. Kalau sekarang sikap kita sebagai orang yang imannya kuat atau imannya yang sempurna, mendekati sempurna lah. Tetangga kita seperti itu tadi. Kalau hati kita kuat dan itu ujian kita, silahkan menyampaikan tawasobil haq dengan dia. Ada yang langsung berani, kenapa sih kamu kalau di luar? Ada, tapi ada yang nggak bisa. Lewat RT. Nah, gini-gini ya atau bagaimana. Yang jelas kalau face to face itu membuat lebih runyam, di posisi berantem, pukul-memukul, mendingan nggak usah. Nah, yang kayak gitu mungkin kita lebih asumtu tadi. Lebih baik diam. Oh, dia ngomel di mana jelek-jelek kan yang dosa dia. Selama yang diomelkan tadi adalah tidak kenyataan. Tapi yang disampaikan adalah kenyataan kita, yaitu mungkin koreksi bagi kita. Kenapa sih dia itu sangat cerewet terhadap saya gitu? Nah, berarti kita perlu apa? Koreksi diri dulu. Tapi kalau memang kerjaannya dia seperti itu sudah takdirnya. Kata Rasulullah dulu dilapori oleh sahabat. Di dalam begini ada juga. Wanita itu ahli ibadah. Baca Quran iya, ke masjid rajin. Terus kenapa? Cuman kalau ngomong sekali kalimat nyelekit. Kata Rasulullah, ahlun nar. Tapi ingat, ungkapan bahasa Arab itu suka mubalaghah. Mubalaghah tadi hiperbola. Kok Rasul langsung ahlun nar? Itu belum tentu ahlun nar. Tapi apa? Nggak bagus dia. Tapi kan untuk mubalaghahnya kan nggak gitu. Ya, kayak kita ngelihat anak kecil bobotnya 80. Dia kok gede sekali. Iya, kalau makan dia 3 piring. Itu kan nggak mubalaghah. Mubalaghahnya dia kalau makan sebakul. Nah, kata-kata sebakul itu belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Ahlun nar untuk menyampaikan suatu mubalaghah tadi. Jadi kadang kalau kita ketemu di Al-Quran, hadis, itu kita perlu ilmu balaghah. Ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada ilmu badik. Jadi Al-Quran itu kalau diterjemahkan tekstual letterlek hakiki, itu kadang rusak. Rusak, maknanya rusak. Nah, sehingga kita mengambil sikap, ya tadi, kalau kita nggak bisa menjadi mujtahid hakiki untuk memahami nas Al-Quran, hadis, lebih baik kita itu menjadi Islam historis tadi. Kita ngikuti pendapat tarjih. Itu lebih aman daripada kita, saya nggak mau fikih-fikih orang, saya mau bongkar sendiri di Imam Bukhari, Imam Muslim. Iya, kalau umur Anda cukup, baru mendapat sehalaman dia mati. Jadi, ya, kalau bisa Pak Suratmin tadi itu kalau bisa dengan bukan dengan ya, itu contoh dengan luar biasa. Tapi kalau nggak bisa ya tadi lebih baik diam daripada kita hadang dia. Kenapa sih kamu nyebarkan ini? Tapi nomor 3, untuk sarana koreksi saya. Kenapa sih kalau dia di luar ngomongin tentang kejelekan saya kalau ke masjid terlambat, sopnya paling belakang, kalau rukuk nggak jelas, sujud ya kita koreksi diri kita sendiri. Kalau memang ada kesalahan mungkin ya syukur. Itu baru hatinya yang luar biasa. Hati seorang mukmin yang sempurna. Dikritik orang malah menjadi apa? Koreksi diri. Walaupun itu hanya bisa diterima oleh beberapa orang saja. Yang hatinya apa?
Nah, biasanya kalau yang gitu kita bacaannya buku-buku yang tentang hati, buku-buku hati lah. Memang kalau yang kita bacanya syariat saja, kita gampang sekali terprovokasi, emosi, beda sedikit emosi. Tapi kalau ada buku Ar-Ruh, ada buku tentang hati, apa itu Pak? Apa? Al-Hikam, Ustaz. Al-Hikam, nah itu kan hati-hati yang kalau nggak membaca kayak gitu, kita menghadapi orang kayak tadi, kita yang babak belur. Akhirnya malah sama-sama apa? Jahat. Nah, itu gambaran saya Pak Suratmi. Matur suwun. Matur nuwun Ustaz. Jadi demikian ya. Jadi dalam keseharian memang sering kita temui hal yang demikian. Dan memang kita harus mengendalikan diri dan melakukan berbagai upaya sesuai dengan kadarnya tadi. Yang pas itu yang kayak apa begitu. Dan yang penting juga perlu kita doakan juga bagus itu. Kalau perlu kita doakan, itu luar biasa. Luar biasa, Anda lebih sempurna lagi. Melebihi wali. Melebihi wali. Baik, mungkin ada yang lainnya, silakan. Monggo para Bapak. Memang kajiannya juga sampai ke wilayah hati ya, berkaitan dengan hadis ke-15 dari Arba'in Nawawiyah ini. Nah, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, luar biasa. Dipersilakan. Kita Krisna kumaha? Alhamdulillah. Masih diberikan waktu, monggo yang lainnya kalau mau menanyakan. Ini sudah 2 pertanyaan, satunya tertulis di chat, Ustaz atau Syekh Bursi, satunya Ustaz Suratmin atau Paratmin dari Bangun Jiwa Timur. Masih satu lagi kesempatan kalau ada. Jadi tadi saya ingin lebih pertegas lagi tentang ini, tentang kriteria tamu tadi. Tamu itu yang dimaksud tamu itu bagaimana itu ya? Supaya agak jelas gitu ya, Pak Yusrim jarangnya. Mengatakan. Ya, kalau tamu yang saya ceritakan kasus yang di Arab itu nyata betul tamu ya. Tadi perjalanan jauh, kemudian bermalam, gelap, nggak tahu arah, padahal haus, lapar. Kemudian ada api nyala. Karena ada api, dia yakin di sana ada manusia. Nah, sehingga dia menuju api. Padahal ada 2 kelompok mungkin. Setelah sampai sana, itulah tamu dia. Tamu sahibul bait. Ya, apalagi betul-betul sangat membutuhkan tadi mungkin penginapan yang aman, kemudian makanan, kemudian minuman, sehingga orang yang hobi seperti itu tadi, hobi menjamu tadi, ya, di dalam literatur Arab disebut sebagai Abu Rumat. Itu kiasan bahwa dia adalah bapak paling dermawan. Kita cek setiap depan rumah, aremnya paling banyak siapa? Dialah paling dermawan. Masalah sombong nggak sombong, pamer nggak pamer, urusan dia. Nah, iya. Tapi saya tradisi menjamu orang dengan baik itu sudah tradisi budaya bangsa Arab yang dari dulu ada. Sehingga yang kita banggakan adalah bahwa Nabi Muhammad itu lahir di tengah-tengah akhlak orang-orang jahiliyah, iya, tapi punya karakter yang enggak dimiliki oleh bangsa lain. Enggak ada di Persia kayak gini, enggak ada. Apalagi di Romawi. Orang Roma, orang Barat kan waktu adalah uang. Kok dihambur-hamburkan untuk menjamu orang dan lain-lain. Itu hanya ada di Jazirah Arab, pun nanti diwariskan ke agama Islam untuk dilanjutkan dengan sedekah, infak, kemudian memuliakan tamu dan lain-lain. Jadi kriteria tamu ya tentu yang membutuhkan tadi. Kalau kita
dari sini kemudian saya ke jenengan itu ya mungkin setengah tamu lah. Apalagi di situ saya pinjem pompa Pak. Kalau di iklan di Arab, saya mendapatkan di FB orang Arab tentang ini. Jadi ada anak muda ingin hidup seperti rumah mewah itu. Ngetok pintu, langsung loncat ke kasur. Artinya apa? Dia jadi tamu, disediakan kasur oleh tuan rumah. Terus besoknya makan enak-enak seperti tuan rumah. 3 hari pindah lagi. Itu iklan dibikin oleh bangsa Arab, di-upload di YouTube. Segitunya hak tamu mendapatkan. Nah, sehingga antara tamu dan tuan rumahnya karena menghormati hadis tadi, sehingga dibikinlah seperti itu, seakan-akan begitulah kehidupan yang mungkin seharusnya bagi orang Arab, karena itu iklan untuk menghormati apa? Tamu, ya. Jadi saya nggak bisa, mungkin harus ada kriteria kayak safar gitu loh Pak. Nah, kadang ada yang safar sini bring harjo safar pulang kemudian batal puasa Ramadan. Saya sudah safar. Ya, ada kriteria safar yang boleh menjamak, yang boleh mengqashar. Nah, itu mungkin bisa lari ke sana. Kalau perjalanannya seperti safar, dia mampir, mungkin itulah tamu yang hakiki yang berhak mendapatkan. Ada yang bertanya, boleh nggak saya bertamu, saya nggak disuguh. Kemudian ketika dia lena, saya ambil hak saya. Mungkin dia ke dalam mengambil sate atau apa. Ya, sampai segitunya pertanyaan yang tadi wajib atau mustahab Pak. Sampai ada yang bertanya, kalau sebagai saya tamu di tempat orang kok nggak disuguh, boleh nggak saya mengambil hak saya? Makanan 1 hari 1 malam yang enak-enak, itu kan tadi. Wah, itu tamunya agak nakal mungkin. Demikian Ustadz ya. Saya pikir cukup. Nanti barangkali kalau lebih ingin dalam ya dibaca sendiri lagi. Bukunya diputar lagi begitu. Karena memang disarohnya itu sangat panjang begitu. Saya kadang-kadang juga lihat lagi di YouTube ini ya, pahami kembali untuk kemudian kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Jadi memang ngaji itu enggak rampung sekali ngaji selesai begitu ya, harus ngaji terus. Dan memang di dalam Muhammadiyah ini adalah salah satu the 9 habit golden ya, di salah satu 9 kebiasaan emas yang perlu senantiasa kita jadikan habit, kebiasaan kita, sehingga mudah-mudahan dengan 9 kebiasaan diantaranya satunya adalah ngaji dalam ilmu yang rutin ini, mudah-mudahan kita terbiasa dalam kebaikan, selalu dalam kebaikan, dan insya Allah kalau kita selalu dalam kebaikan ya ketika di akhirnya pun kita juga akhir dalam kebaikan, yaitu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang tanya Pak Ustadz, ada yang tanya berapa lama kita bisa bertamu dan menginap? Kalau hadis tadi kan jelas ya, bertamu itu 3 hari. Oh gitu. Haknya bertamu hanya 3 hari, itu mendapatkan jamuan halalan thayyiban dari tuan rumah. Setelah itu dicas boleh. Yang ke-4 hari disuguh sate kelinci, sate ini, tapi besok ini dikasih apa? Nota. Jadi 3 hari. Terus syarat, ada kriteria tadi. Hari pertama harus dijamu dengan jamuan yang lebih hebat daripada makanan kita biasa. Yang 2 hari biasa. Jadi hanya 3 hari. Kalau berhari-hari ya wajar kalau tamu itu punya uang, yang ngasih uang ke Sahibul Bait. Nah, itu berarti tamunya ngerti tidak membuat dosa tuan rumah. Matur nuwun Ustaz. Jadi sebelum kita akhiri, kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Fahri Imanul Haq RCM MSI ya, dengan doa jazakallah khairan katsira. Dan untuk 2 minggu yang akan datang kita akan dibersamai oleh Ustadz Ikhwan Ahada, Direktur Ma'alimin dulu ya, sekarang jadi Direktur Kerohanian. Masya Allah.
PKO Muhammadiyah ya. Nanti bicara tentang kuliah akidah Ustadz Dinar Ilyas itu, bukunya kuliah akidahnya Ustadz Dinar Ilyas itu. Dari sempat saya kontak-kontak belum sampai temanya sampai apa saya juga lupa. Insya Allah kan kita komunikasikan lebih lanjut di ini tetangganya Pak Isminardi ya. Pemalah Konco-Rondo. Konco-Rondo. Ya, insya Allah besok malam Jumat. Saya sambil telah ilmiah. Nanti kalau mau diingatkan Pak Isminardi juga nggak apa. Kira-kira tanggal bisa Mas? Dua minggu yang akan datang. 2 minggu yang akan datang, insya Allah saya sampaikan nanti. Ya, Selasa malam ketahui. Ya. Demikian ya, marilah kita akhiri ngaji kita di malam hari ini dengan melafadzkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kami dan seluruh rapat panitia undur diri. Saya tidak pakai closing baginya ya. Sudah di closing tadi. Jadi kalau ada hal-hal yang barangkali kurang pas, kita mohon maaf, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa 2 minggu yang akan datang kita akan bersua kembali untuk ngaji di pengajian malam Rabu pimpinan ranting Muhammadiyah Bangun Jiwo Barat. Nostalgi wa ilaihi kok ya Pak. Baik, demikian. Dari saya cukup sekian. Sugeng pepanggian wonten kalau dengan sanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ustaz Fahri.